Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam serambi Islami, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan pensiun dalam perspektif Islam. Tentu saja orang yang tentu saja bekerja sekian puluh tahun menghendaki ketika di akhir usianya dia akan menikmati masa tuanya. Tapi benarkah? Adakah istilah pensiun di dalam Islam? Itulah yang nanti kita akan jawab bersama. Tentunya masih bersama guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Muhammad Kemal Syah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian untuk melengkapi tema kita menghadirkan yaitu Dr. Andes Haji Riyadi Rahmadi MSI. Beliau adalah tenaga pendidik. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir untuk berbagi ilmu kepada kita. Dan sahabat saya Ustadz Mahfud dan Ustadz Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita juga kedatangan yaitu dari Majelis Taklim Akhlakul Karimah Perumahan Puri Cilengsi, pimpinan Hajah Rahmi Dahnan. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Semangat ternyata sudah ngopi tadi ya. Baik pemirsa, seperti biasa sebagai sandaran kita untuk akan memulai diskusi kita di segmen-segmen selanjutnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari guru kita. Silakan Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pagi betapa segarnya. Namun lebih segar lagi sebelum azan subuh berkumandang. Karena di sana kita punya kesempatan untuk menegakkan sholat tahajud dengan sebutan mungkin qiyamul lail. Tahajud, kita baca ayat suci Al-Quran, kemudian kita berdoa. Disambung nanti dengan azan subuh, betapa luar biasa segar badan ini. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa dimanapun berada, kita melaksanakan hal tersebut atas dasar rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan doa semoga kita semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan kita istiqomah dalam taat dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujung hidup kita husnul khatimah tentunya ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bermuajahah kembali, kita sama-sama menggali apa yang menjadikan rahasia Allah dari Allah menciptakan alam semesta ini. Khusus mungkin di kesempatan ini kita akan menggali sesuatu yang secara umum. Kita berbicara pegawai negeri, TNI, Polri, termasuk mungkin BUMN, dan bahkan ada yang swasta, di mana mereka membaktikan diri bekerja cukup lama, cukup panjang waktu. Bisa 30 tahun, bisa 25 tahun, bisa 35 tahun, bisa 37 tahun segini. Begitu panjangnya, tapi tetap mereka harus menyudahi tugas itu. Dengan kata lain bahasa, pensiun pasti akan datang. Gitu ya. Nah, kita bertanya, kok kita membahas tentang pensiun? Loh, kan kita akan berbicara ini dalam skup nasional, bahkan ini internasional ini, karena kita bisa mendapati siaran-siaran ini bukan sekedar di Indonesia saja, di beberapa negara kita bisa ya, baik dengan link streamingnya ataupun siaran-siaran langsung ada di beberapa negara yang kebetulan kami juga sempat melihat. Ternyata ada Kemal, ada teman-teman ustadz yang lainnya. Ternyata siaran ini bukan sekedar hanya di Indonesia, tapi bisa sampai dengan ujung dunia di mana masih bisa sinyal menerimanya gitu ya. Oleh karena itu di kesempatan yang berbahagia ini kita berbicara makna pensiun secara umum, tentunya tidak kepada satu persatu. Pensiun ini apa sih pensiun? Pensiun itu dari bahasa Latin pensi. Pensi itu adalah pembayaran. Kenapa kok dikatakan pembayaran? Ya, jadi orang yang sudah sekian puluh tahun dia bekerja, pada satu waktu dia diputus hubungan kerja, bukan karena memang keburukan, tapi diputus hubungan kerja karena memang usia yang sudah memang batas maksimum dia untuk membaktikan diri dalam sebuah pekerjaan itu. Baik
bicara kepada institusi negeri ataupun swasta tentunya. Ya, jadi seseorang yang sudah masuk batas maksimum waktunya di usia taruhlah ada 58 tahun, ada yang fungsional di 60 tahun. Nah, mereka mau tidak mau dari mulai dia dilahirkan kemudian sampai dia selesai bekerja itu ya di usia 50 tahun maka tibalah masa pemutusan hubungan kerja. Bukan dengan tidak hormat tapi dengan terhormat. Maka tibalah dia mendapatkan sesuatu tanpa dia bekerja terus mengalir uang pembayaran itu. Berapa? Tentunya tidak sebanyak ketika dia bertugas. Kalau dia bertugas dia masih bisa mendapatkan gaji pokoknya full 100%. Kemudian tunjangan jabatannya kalau dia menjabat. Ketiganya ada tunjangan kinerja atau tunkin namanya, ya, gitu. Ada juga hal-hal yang lain yang tak pernah diduga, tak disangka. Yang ketika datang tiba-tiba, wow, besar rasanya bonus, gitu ya. Tapi begitu masuk dunia pensiun, subhanallah, yang tadinya mungkin di perusahaan besar gajinya bisa 60 juta, bisa 150 juta, begitu pensiun hanya sekitar 5 juta rupiah. Gitu. Ya, nah ini pembayaran yang sudah dihitung secara psikologis, hitungannya ada. Secara matematik jelas bagaimana tingkat kebutuhan saat seseorang pensiun itu dibayarkan. Jadi ini bicara tentang sebagai pegawai. Pegawai makna ada rekrutmen, kemudian ada pendidikan, dididik dulu sebelum dia masuk dalam kancah kerjanya, dia harus tahu ini kerjanya apa nih ceritanya. Kemudian di situ dirawat mereka, dirawat itunya artinya dirawat bagaimana dia disejahterakan sesuai dengan takaran kemampuan dari institusi di mana dia bekerja. Nah, baru nanti ada karir yang terus dipacu, layak atau tidak dia menjadi pemimpin, ujung-ujungnya dia harus dipisahkan. Yang masih ada umurnya panjang, masih punya beberapa tahun lagi tetap, sementara kita yang sudah mentok semuanya, yuk dadah, assalamualaikum, begitu ya. Nah, kira-kira dalam persepsi Islam bagaimana gitu? Perspektif Islam itu kan apakah memang ada Islam itu pensiun? Kita tidak pungkiri pensiun itu ada, ya. Tapi bicara kerja dalam Islam, ya tentunya tidak ada selesainya. Udah pensiun, sudah beres, saya nggak usah kerja, nggak usah manfaat orang, tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Justru setelah pensiun, kebaikan harus kita tambahkan. Mungkin saat kita bekerja, banyak keburukan. Mungkin saat kita bekerja, lupa pada dunia akhirat. Mungkin ketika kita bekerja, lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau toh ingat, cuman sedikit. Lebih banyak kita bicara dunianya. Lebih banyak takut pada pimpinannya. Lebih khawatir kepada bawahannya, gitu ya. Tapi setelah pensiun, tentunya full. Kita khawatir dan takut apa yang kita kerjakan Allah tidak ridho. Maka ketika kita masuk pensiun dalam perspektif Islam, maka disitulah kita membalikkan tadinya bicara dunia, kita berbicara tentang akhirat. Tapi nanti kita bicara panjangnya ya. Baik Kiai, dan insya Allah nanti di segmentasi selanjutnya kita akan memperbincangkan atau mendiskusikan lantas apa yang perlu kita persiapkan ketika kita mendekati usia pensiun. Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Serambi Islami yang mengangkat tema sangat menarik sekali berkaitan dengan masa pensiun. Nah, yang jelas memang ada sebuah pertanyaan ketika memang usia kita saat ini sudah menginjak 50, nah ada persiapan-persiapan apa? Kita akan kembali yang akan disampaikan oleh Kiai, silakan Kiai. Baik, tadi kita sudah berbicara di mukadimah di awal ini terkait dengan pengertian pensiun, kemudian perspektif Islam melihat pensiun ya. Keberadaan pensiun itu harus, tidak boleh dinafikan, apa tidak ada pensiun, tidak. Tetap ada pensiun itu makna bahwa Allah sudah anugerahkan selama kurang lebih sekian puluh tahun kau bekerja pada sebuah institusi atau instansi gitu ya, harus ada. Tapi perlu diingat di dalam Islam itu bahwa orang-orang yang pensiun itu tidak lantas diam, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, selesai engkau selesai perkara, satu pekerjaan, satu perkara apa yang telah engkau lakukan, maka kerjakan yang lainnya. Maksudnya engkau harus hidup bermanfaat terus sampai dengan nanti
hatta ya'tiyakal yakin, sampai nanti engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai dengan ruh itu dicabut, bahkan sampai ruh akan dilepas sekalipun, engkau tidak ada pensiun di situ. Kenapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam detik-detik akan meninggal dunia, beliau berpesan, ummati, 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 apa? As-shalah, 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 sampai detik akhir dakwah terus berjalan. Kenapa? Rugi bagi Rasul? Tidak. Justru yang tidak menangkap ini yang rugi, gitu bahasanya. Jadi sampai dengan itu bahasa pensiun hidup di muka bumi ini. Gitu. Nanti dibayarkan oleh Allah pensinya, yaitu di alam barzah dia dapat nikmat kubur, radhah min riyadil jannah. Nanti di akhirat kelak surga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pensinya. Kalau mau kita diilustrasikan dengan pensiun makna pensiun pegawai negeri, begitu mungkin. Cuman perlu dalil. Nah, kita tidak bicara asal bicara, karena ini bicara harus jelas, karena kita saksinya bukan sekedar masyarakat mendengarkan, menyimak kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Engkau bicara itu dengan karena aku, atau engkau berbicara karena pikiranmu merasa engkau sombong? Tidak. Kita berbicara atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam surat Al-Baqarah 212 dan surat At-Taubah 105. Silakan Ustaz Mahfudul Hurfi dan Ustaz Alim. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Tidak ada keraguan sedikit pun jua, karena Dia pencipta alam semesta termasuk kita sekalian. Dia tempat kita berlindung. Dia tempat kita meminta dan hanya kepadanya kita menyembah tentunya. Artinya tidak ada keraguan apa yang barusan dibacakan dari ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 212. Tidak ragu dengan surat At-Taubah ayat 105. Di mana inti daripada Al-Baqarah 212 yang pertama bahwa dunia ini dijadikan indah oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah. Sehingga mereka menghinakan orang-orang yang beriman. Ada kata-kata orang-orang yang beriman, yaitu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Jadi beriman yang dimaksud perlu diingat ini, bukan di kata-kata iman lagi. Yang dikatakan padahal orang-orang yang bertakwa itu jauh lebih utama, lebih hebat daripada mereka. Kata-katanya bukan beriman tapi takwa. Tadi kata-kata dihina orang yang beriman, tapi di bawahnya yang lebih itu ada orang yang bertakwa. Jadi bukan sekedar beriman tapi dia harus bertakwa. Iman itu hanya meyakini, percaya. Ya sebetulnya iman bermakna percaya itu sudah baik. Tapi iman yakin diamalkan itulah yang unggul gitu bahasanya. Maka orang-orang yang demikian, maaf, yang dikecilkan, yang disepelekan, orang memicingkan sebelah mata, Allah. Cuman ngomong paling agama doang. Allah kayak gitu kan. Disepelekan olehnya, padahal sesungguhnya dialah di sisi Allah. Ketaatan, ketakwaan, kepatuhannya, engkau tak menghambakan pada selain aku, engkau menghambakan kepada aku, maka derajat tinggi. Karena aku yang punya hak untuk memberi kaya dan sengsaranya. Aku yang punya hak untuk menyiksa, mengazab, ataupun memberikan surganya, begitu. Nah, makanya di akhir ayat di sini, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada yang dikehendakinya tanpa dihitung. Kalau seorang tukang bekerja, kita bicara sedikit. Seorang tukang bekerja sehari paling gede 250.000 rupiah. Rata-rata 200.000, 220.000, 250 itu sudah gede. Orang tukang melihat di sana gede, yuk kita kerja di sana. Bayangkan dari mulai pagi sampai dengan sore hari. Ya, gaji yang kayak gitu. Allah tidak, cukup engkau 2 rakaat saja sebelum sholat subuh. Salat sunnah fajar aku berikan pahala ganjaran. Maaf, dunia dan seisinya tidak berbanding dengan pahala yang Allah berikan. Lebih utama daripada dunia dan seisinya 2 rakaat saja. Allah punya. Kenapa ketika manusia hidup di muka bumi ini sedikit, kita bicara tentang pensiun. Kenapa di muka bumi ini ketika kita berdoa, kita bermunajat, minta uang banyak, minta rezeki berupa rumah yang megah, tanah yang luas, kendaraan yang mewah, kok kagak dikasih ya? Pangkat nambah sedikit kok nggak dikasih? Misalkan ini, misalkan ya Allah nggak dikasih. Misalkan, ini misalkan, ya semua para pemirsa di mana aja. Kata Allah, kalau aku berikan di muka bumi ini, tak ada untuk membayarnya muka bumi ini. Engkau mengerjakan itu, bayarnya nanti di akhirat. Di dunia, maaf, bayar dengan uang. Mana ada yang bayar? Begitu tukang kerja langsung dibayar pakai emas. Nih 1 kilo, ada yang? Nggak ada. Nih permata, nggak ada. Berlian, nggak ada. Allah nanti akan membayarnya. Surga itu batu tamannya itu yakut. Kata Allah, nggak bisa di dunia ini. 1 sholat nggak terbayar. Semua yang ada di dunia ini nggak bisa untuk membayar itu. Kata Allah, makanya aku berikan nanti di akhirat. Pensiunmu nanti, ya. Hatta ya'tiyakal yakin. Engkau tuh bekerja tuh hingga apa? Hingga engkau bertemu dengan aku, ruh dan jasadmu. Tak, engkau bekerja di sana, maka nanti ganjaran pahala yang sesungguhnya ada di sana. Yang di dunia ini hanya mainan. Engkau mendapatkan sedikit pahala dariku, sedikit tuh bahasanya. Sedikit pahala dariku, rumahmu luasnya 1 hektar, nanti engkau akan tinggalkan itu jadi warisan buat anak cucumu. Boleh jadi anak cucu pun tak mengalaminya, orang lain yang akan memegangnya. Jadi percuma itu. Yang sesungguhnya entar pensimu dibayar oleh Allah di alam barzah sudah mulai dengan nikmat kuburnya. Nanti di akhirat tentunya dengan surganya. Mungkin gambaran
sekilas. Ini ada Luar Pak biasa Riyadi. sekali, Kiai. Nah, ini kita ke Bapak Riyadi. Tadi menarik sekali bahwa ternyata pensiun di dalam pandangan Islam adalah nanti dibayarkan di surganya Allah. Tetapi tidak semua orang memahami bahwa ternyata makna pensiun seperti itu. Justru ketika kita memasuki usia-usia akhir pada saat pensiun, kita diwarnai dengan ketakutan-ketakutan. Ketika dulu waktu kita bekerja bahkan pada level yang tertinggi seorang direktur, ratusan juta kita terima di setiap saat, di setiap bulan, ternyata pada saat pensiun kita diberikan sedikit dan hanya untuk sekedar makan. Nah, lantas bagaimana pandangan Bapak Riyadi menghadapi kondisi seperti ini? Apa yang sesungguhnya perlu dipersiapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik pensiun dalam perspektif Islam ini. Sebetulnya ketika kita masuk daftar untuk bekerja, dalam Islam itu hidup harus selalu optimis. Artinya nggak akan bekerja terus pada usia tertentu tadi 58 sampai ada yang 60 pasti akan mengalami pensiun itu sendiri kan gitu. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 69, pensiun itu kan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan dari pemerintah atas jasanya selama melaksanakan tugas sebagai ini. Nah, karena orang yang bekerja itu pasti akan ada pensiunnya, ini mulai dipersiapkan saat bekerja kan gitu. Jadi kehidupan dalam Islam itu apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, faida farokta fansok, apabila telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, kerjakan yang lain. Artinya dalam Islam itu nggak mengenal berhenti dalam bekerja. Apalagi kalau ada hubungannya dengan ibadah. Hidup ini pan ibadah. Kalau misalnya, yuk kita sholat Jumat, udah pensiun. Yang pensiun itu kan pekerjaan secara formalnya, dinasnya. Nah, urusan ibadah itu harus tetap semangat. Bahkan untuk mempersiapkan itu sendiri saat tenaga masih kuat, saat pemikiran kita masih luas, jangkauan langkah kita masih jauh, udah panjang. Nah, ini harus dipersiapkan. Makanya persiapan itu dari awal, bukan setelah akhir. Nanti setelah saya pensiun akan kerja ini, ya itu udah terlambat. Kalau dalam perspektif Islam kan gini. Kita memohon kepada Allah dalam berdoa meminta kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Apa iya kita mencari kebahagiaan hidup di akhirat nanti setelah kita di akhirat baru mau beramal? Kan enggak, tetapi terus harus dilakukan itu selama di dunia ini, di antaranya begitulah. Nah, perlu persiapan itu ya tentulah. Ini kan ada hubungannya dengan ekonomi ya. Iya, betul. Dengan ekonomi. Contohnya begini. Kalau pensiun ini kan hanya 75% yang diberikan itu penghargaan pemerintah dari yang purna tugas itu. Kalau dulu pelaku pensiun misalnya dulu masih ada tunjangan jabatan di samping gaji, termasuk ada tunkin ya, tunjangan kinerja, dan tunjangan daerah. Kalau kami di pelaku pendidikan ada tunjangan sertifikasi. Nah, ketika ke pensiun kan hilang ini semua. Betul. Hanya diberikan gaji pokok. Makanya harus mempersiapkan diri nanti biar nggak kaget. Iya. Biar nggak kaget penghasilan itu, ini tunjangan-tunjangan tadi hilang. Apa yang kira-kira kita kerjakan yang bisa menggantikan gitu. Yang bisa menggantikan seperti tunjangan jabatan tadi, termasuk tunkin, tunjangan kinerja, termasuk sertifikasi tadi, itu harus dipersiapkan. Ya makanya ya kecil-kecil, mulai dari membuat rumah, gitu. Nanti setelah rumah tempat tinggal ada, di samping untuk biaya anak, memberikan apa misalnya investasi yang lain, gitu.
Sehingga jangan pernah Tidak terlalu kaget begitu ya ketika jangan dia terlalu pensiun. kaget gitu. Baik Pak Riyadi. Dan tidak boleh dalam Islam hidup itu menyesali diri karena kan kaget jadi frustasi akhirnya gitu. Itu dalam Islam dilarang. Setelah pensiun berhenti gaji tinggal Sedikit. 75%. Maaf, ada yang sindrom. Betul. Makanya gitu. Itu dihindari sebetulnya. Aduh, enaknya sebetulnya kalau kita sebagai orang Islam melaksanakan syariat agama Islam dengan sepenuh hati ikhlas, insya Allah. Terima kasih, luar biasa sekali. Jadi pada intinya kita tidak perlu takut begitu seperti yang Kiai katakan tadi, bahwa Allah akan menjamin rizki dan bahkan memberikan tanpa kita kira-kira dan tanpa batas. Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, kembali bersama Serambi Islami yang mengangkat tema tentang pensiun. Nah Kiai, kalau telah dijelaskan tadi bahwa kadang-kadang kita mengalami post power syndrome. Ya. Dulu ketika kita menjabat kita mendapatkan banyak, dan ketika kita pensiun kita mendapatkan sedikit. Ada ketakutan di situ. Kita kembali pada ayat yang telah dijelaskan Kiai tadi, bahwa Allah itu akan menjamin sampai kita mati. Begitu Kiai. Baik, betul tadi kata-kata post power syndrome itu biasanya melanda kepada seseorang manakala dia tidak siap. Sebetulnya kalau siap tidak akan ada seperti itu. Maka dikatakan post power syndrome itu karena memang kecenderungan orang itu dia ketakutan belum sampai nih, belum sampai. Dia udah ketakutan, begitu masuk betul-betul dia bagaimana dia punya tindakan yang jadi lain. Bisa jadi awal pikirannya lalu kepada fisiknya. Dari pikiran, ketakutan, kekhawatiran itu muncul pada fisiknya. Awalnya mah yang diambil. Gitu, sakit gigi terusnya. Terus mata mulai lamur. Wah, udah bingung lagi. Dengar mulai susah. Wah, tambah susah lagi kayak gituan. Banyak bayang-bayang yang kelihatan. Wih, saya ngeliatnya udah akhirnya sakit lah ya, stres dan tapi insya Allah dengan kita hadirkan tema ini mudah-mudahan ada tindakan, kalau bahasa kita preventif Ya, gitu betul, ya, betul. bagi mereka yang masih berdinas. Jangan berbicara dinas sebentar ataupun lama, mau sebentar kayak mau lama nggak jadi masalah. Jangan khawatir, nanti kenapa kok post power syndrome itu tiba, kita perlu juga berbicara di sini karena dari perspektif Islam kita melihat ya, gitu. Jadi sekali lagi kita harus mempersiapkan diri, dan kita maaf jangan sekali kita menyatakan aduh maklum lah kita mau pensiunan segini loh. Yang Tuhan kita sembah itu ketika kita bekerja itulah Allah. Ketika kita pensiun Tuhan yang sembah Allah. Sama-sama. Kenapa kok khawatir pada keadaan kita? Dia yang memberikan rezeki. Dulu kita tidak bekerja, seleksi keterima, rahmat dari Allah. Maka kalau boleh saya bicara, di samping mempersiapkan secara material, ya kita harus mempersiapkan pekerjaan yang kita lakukan ini yang berdampak kepada kebaikan ba'da kerja, yaitu di pensiun. Makanya ketika bekerja itu jujur, harus ada itu. Kalau tidak jujur ya pantas, kalau ketakutan ada. Kenapa? Karena orientasi berpikirnya hitungan hidup itu dengan harta. Ya, hitungan mulia itu dengan pangkat dan jabatan, gitu. Kalau sekiranya dia tidak bukan itu yang menjadi tujuan. Aku sekarang masuk sebagai TNI, aku masuk sebagai polisi, aku masuk sebagai pegawai negeri, guru dan lain sebagainya, ya. Atau BUMN swasta. Aku bekerja ini rahmat dari Allah, amanah bangsa kepadaku, amanah institusi itu kepadaku. Aku kerja yang terbaik. Maka jangan kita mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau enggak gitu kita nggak bisa kaya dong. Salah lagi. Di sini kan ada kata-kata walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Ada kata-katanya wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Itu lebih unggul daripada orang-orang yang ngomong kayak tadi.
bagaimana kita mau kaya kalau kita enggak, kalau kita jujur mah nggak bisa. Salah, jujur itu bagian daripada takwa. Bener, amanah itu bagian daripada takwa. Kalau kita sepenuh hati yakin pada Allah, loh kekayaan itu kan bukan kita hebat mencarinya, tapi kekayaan yang Allah berikan itu adalah dua hal. Kaya terkait dengan yang di luar diri, kaya yang di dalam diri. Dalam diri, hati merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qanaah namanya. Yang di luar diri, ada harta yang kita peroleh dengan cara yang halal, dan teman, keluarga, dekat, semuanya orang-orang yang soleh. Itu kekayaan yang tak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Jadi ketika kita sebelum pensiun itu, ini harus dari awal tuh bergerak, menyiapkan pensiun. Karena nanti di fase kita tua, silaturahmi kepada yang jauh agak susah karena jalan juga udah mulai. Iya, saya melihat beberapa yang pensiun ini, gitu ya. Jalan yang tadinya, maaf ini kalau saya boleh jalan sebelumnya dia jalan seperti ini, tapi begitu pensiun Bawa tongkat. Jalannya sudah mulai, maaf. Saya udah mulai pelan. Artinya apa? Silaturahim juga tidak begitu panjang, pendek. Makanya dia lebih banyak senang di rumah. Ada yang senang baca koran. Kacamata udah mulai turunin ke bawah. Bener. Ya, udah gitu. Udah mulai baca. Nanti koran begini dia tidur gini. Udah matanya cepat tidur. Nonton TV nggak tahu apa yang ditonton. Oh, gitu. Baik, ini sedikit kita bicara terkait dengan ini. Untuk menyempurnakan tadi Pak Riyadi, persiapkan kita. Ya. Kalau sekiranya memang kita ada angka-angka, itu kan angka-angka itu hanya sekedar nominal, formalitas sesungguhnya kalau kita boleh mau jujur ya. Karena tidak mutlak dengan ada uang kita nggak bisa makan. Nggak ada uang nggak bisa makan, ada uang bisa makan. Tidak, banyak orang nggak punya uang, makanan datang terus. Ya, maaf Ustadz, nggak pegang uang, loh makanan dari mana? Maaf itu disitu. Baca doa, tiba-tiba datang. Kita tidak minta, tidak gitu. Wah Ustadz pengalaman kayak gitu, iya saya katakan gitu aja. Iya, orang minta sesuatu tiba-tiba datang, subhanallah. Nggak mutlak harus beli, ada yang datang oleh Allah. Kita nggak tahu dari mana tiba-tiba datang. Satu hari itu hampir satu box, satu call itu datang. Kita melongo aja yang ada, ya Allah Engkau memberikan makanan ini untuk siapa? Ternyata memang untuk santri. Oh, dibagi-bagi ternyata. Untuk santri semuanya. Nah ini mungkin kita persiapan ke sana sampai dengan nanti masuklah di fase kita pensiun. Nah saat kita pensiun, bayangkan kalau sudah dari sisi finansialnya, dari sisi materi, pengganti dari pendapatan perolehan kita hari-hari atau bulanan ketika kita dinas sudah ada, apa nggak tenang? Sudah asik ketika kita masih dinas aja, duha kita kerjakan sebelum berangkat ke kantor pagi-pagi, dari mulai tahajud sampai sholat subuh berjamaah, ngaji Quran, beres mandi berangkat ke kantor. Apa nggak tentram orang seperti kayak gitu? Jadi pensiun itu bukan sesuatu yang ditakuti, tapi kedatangannya itu dinanti. Alhamdulillah ya Allah, saya selama dinas paling banyak sholat duha itu hanya 8 rakaat. Selesai dinas, ini yang harus kita bicara. Aku ingin 12 rakaat. Kenapa? Karena tidak ada. Baru kita siap akan berdiri aja. Pak Kemal, siap dipanggil. Oh ya, nanti seperti mau mau sholat kagok nggak? Akhirnya berangkat ke sana. Betul. Ini kita harus berbicara realita, real. Ini adanya. Mau sholat tahajud, tiba-tiba ada kegiatan malam. Kita harus, tahajud 2 rakaat saja cukup. Sayang, harusnya 10 rakaat. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu 10 rakaat itu paling sedikit satu malam dia ibadah. Kita 2 rakaat itu paling banyak. Gitu, ya. Baca Quran, baca Quran. Sayyidina Utsman bin Affan dalam satu malam itu bisa 2 kali hatam Quran. Orang bilang, mana mungkin. Engkau menyatakan tidak mungkin. Kenapa? Orang bacanya juga terbata-bata. Sayyidina Utsman bin Affan begitu baca, seret. Ya. Begitu baca betapa indahnya, mungkin nggak tanda baca, itulah Al-Quran mukjizat. Baik, mungkin ini sedikit saya bicara sudah memasuki ini. Bagaimana ketika kita begitu
pensiun itu bukan sesuatu yang ditakuti, Iya. tapi pensiun ada suatu keindahan. Ya Allah, aku akan lebih dekat lagi kepadamu. Begitu melihat orang lain, alhamdulillah, karena udah pensiun, umur sudah di 60 tahun atau 58 tahun, masa tugasku di muka bumi ini sedikit. Karenanya aku tidak boleh nempelkan dalam hati mobilku, rumahku, bahkan anak istriku, jangan ditempelkan dalam dadaku. Semua ada dalam apa? Dalam cinta dan kasih sayang terkait dengan bagaimana cinta kasih sayang sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya. Jadi ketika aku nanti dipanggil, aku tidak berat. Tidak ada beban ya. Tidak ada beban. Melihat anak, subhanallah, di malam hari dia sudah terbangun sendiri untuk sholat tahajud. Bicara sholat 5 waktu nggak pernah aku susahkan. Dia bergerak sendiri. Kadang-kala aku belum sampai dia sudah ada di sana. Kenapa? Karena dia tukang azan. Kiai, kita kembali ke Pak Riyadi kembali. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, bagaimanakah menghilangkan ketakutan-ketakutan, khususnya masalah duniawi begitu. Kan artinya ketika kita pensiun, gaji kita ternyata tidak seperti yang pernah kita terima, dan pada saat kita pensiun ternyata harga-harga naik dan lain sebagainya. Akhirnya kita ada ketakutan, wah lantas bagaimana saya hidup, nanti bulan berikutnya seperti apa. Mungkin bisa berbagi pengalaman Pak Riyadi. Kalau orang Islam mengikuti syariat agama Islam, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, kan dari sana kan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kamu tidak mungkin akan bersedih hati dan gitu ya. Dan bersedih. Karena apa? Jadi kita hidup ini pertama tugasnya beribadah, ikuti syariat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kehidupan kita ini dijamin oleh Allah. Orang yang kehidupannya sengsara itu kan karena kadang-kadang keyakinan kita tuh nggak nyampe kepada agama yang kita yakini, kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan selalu diberikan jalan keluar oleh Allah dan diberi rezeki dari jalan yang kita tahu. Kalau kita yakin kepada sana, kita dihidupkan oleh Allah dan pasti direzekikan oleh Allah. Kenapa harus takut dengan itu? Nah, caranya bagaimana? Kalau yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi kan, setelah selesai bekerja yang satu kerjakan yang lain. Nah, ini kan tetap kerja itu terus kan gitu. Kalau yang masih aktif, beliau pakai body dinas kan gitu. Nah, mungkin kalau nanti sudah pensiun, mungkin nggak dipakai lagi. Saya juga sebetulnya pakai baju dinas, tapi kan setelah pensiun kan nggak mungkin gitu dipakai lagi. Tapi kerja tetap kan gitu. Hanya tentu saja dipersiapkan diri apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan baik, Allah akan selalu membimbing dan memberikan rezeki bagi orang yang baik. Yang tidak baik, apalagi korupsi, itu alamat kesengsaraan di dalam hidup. Kalau apa yang dia punya, sekarang banyak gitu, tapi semu. Karena kebahagiaan itu berasal dari hati. Kalau menyandarkan diri kepada Allah, nggak usah takut, nggak usah bersedih hati. Justru mohon maaf. Saya pensiun justru malah saya tunggu. Kadang-kadang malah saya tunggu kan gitu. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi kan gitu. Ini udah mau sholat duha, ada panggilan, siap menghadap kan gitu. Nah, makanya sekarang waktu banyak. Kalau dulu sholat 5 waktu aja mungkin hanya dalam waktu kadang-kadang suka mundur-mundur, tambah dengan sholat duhanya, tambah dengan sholat tahajudnya, dan seterusnya. Baik. Artinya karena waktu, kesempatan dan banyak kan gitu. Nah, ini yang perlu jadi pemikiran kita. Ya. Badan boleh lemah karena usia, tapi keyakinan harus lebih kuat. Semakin kuat. Masya Allah. Harus semakin kuat kan gitu. Sehingga kalau saya dulu masuk PNS itu sekitar 23 tahun, artinya 23 tahun, 20% itu untuk duniawi, untuk akhirat, 80% untuk dunia. Nah, sekarang kalau sudah usia 63 tahun, gitu,
Berarti hanya sekitar 40% aja kurang. Itu yang untuk dunia. Yang 60% harus full ke akhirat. Nah karena kan jangan dibalik. Ya. Setelah menjelang pensiun, ini 60 tahun menjelang pensiun, 60 tahun masih untuk kepentingan duniawi, yang 40% hanya untuk akhirat. Jangan gitu, harus dibalik. Apalagi kalau usia 70 tahun, berarti hanya tinggal Bonus itu ya. bonus itu udah lebih bonus 30%. Baik Pak Riyadi, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya judulnya kita ganti, kenikmatan pensiun begitu ya. Justru pada saat pensiun kita semakin dekat dengan Allah. Insya Allah di segmen selanjutnya kita akan jawab pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami Serambi Islam yang mengangkat tema tentang pensiun. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kita akan jawab pertanyaan berikut ini dari Viti berikut ini. Kita akan dengarkan bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Maulana, asal dari Bogor. Mohon izin bertanya Pak Kiai, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi masa pensiun nanti sesuai dengan syariah Islam? Mohon jawabannya Pak Kiai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Mempersiapkan pensiun. Yang pertama paling utama ini sisa waktu yang ada. Sisa waktu yang ada pergunakan sebaik mungkin dalam 3 hal. Pertama, kita jangan lupakan punya niat kerja untuk ibadah. Biar dari mulai awal sampai dengan nanti kita selesai pensiun, bimakna pekerjaan yang memang negara berikan pada kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu ya. Apa bedanya kita ngasih uang pada orang lain dengan kita bahasa niatkan karena Allah ngasih pada orang lain. Ketika ada seseorang asal lempar, saya udah sana jajan. Cuman gitu aja. Tapi beda ketika kita bicara, ya Allah, Engkau telah memberikan aku rizki, dia kebetulan butuh. Bismillah ya Allah, ada bicaranya pada Allah. Karena Allah menyaksikan, gitu bahasanya. Jadi jangan bilang, wah saya udah biasa kok, namanya kerja kan ibadah, nanti dulu gimana caranya. Kan segalanya ada pintunya, semua ada kuncinya. Kunci bicara ibadah seperti ini, bahasa kerja, persiapan untuk pensiun. Awali kita terlepas yang baru sekarang maupun yang pertengahan atau yang menjelang pensiun, kembalikan biar yang lalu tidak sia-sia. Sekarang mulai ya Allah, sisa waktuku dalam kedesaanku ini aku mohon ya Allah jadikan ibadah, setiap langkah desah nafas di dalamnya, setiap berpikir di dalamnya, setiap gerakan tangan untuk menjamahnya, setiap langkah kaki menuju kepada tuntasnya pekerjaan, bahkan komunikasi, koordinasi semuanya, bahkan satu tanda tangan. Ini sedikit kami sedikit memotivasi semua. Khusus daripada levelan middle ya ke atas sampai top ya, saya pikir ini kan biasa ditanda tangan banyak. Itu tanda tangan itu kadang-kala bukan hanya sekedar 1-2, bisa ribuan tanda tangan. Bayangkan kalau satu tanda tangan aja Bismillahirrahmanirrahim mulainya, Astagfirullahaladzim, ya Allah jika ada kekeliruan di dalamnya ampuni, dan ya Allah berikan petunjuk, tanda tanganku ini menjadikan tanda tangan yang baik membawa maslahat pada institusi saya. Bismillah. Dari setiap tanda tangan bisa istighfar, setiap tanda tangan bisa la ilaha illallah. Kalau 1000 la ilaha illallah. 1000 bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Oh Ustaz kelamaan, tidak. Begitu tanda tangan kita, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan satu tanda tangan bisa 2 bismillah. Satu tanda tangan bisa 2 la ilaha illallah. Satu tanda tangan bisa 4 istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kan tanda tangan gitu. Panjangan. Ya gitu ya. Ada. Ini yang pertama. Yang keduanya, bekerjalah sesuai dengan kompetensi yang ada. Harus ini. Dan jangan yang ketiganya melakukan kesalahan. Karena setelah atau menjelang sisa pensiun, nanti kita ele-elean bahasanya. Kita asal-asalan. Justru
Kalau toh tetap kita pensiun, tapi tidak memberikan cerminan pada generasi selanjutnya, kita orang yang betul dan sungguh-sungguh. Jadi jelek nanti. Itulah yang dikatakan nanti ini bisa jadi su'ul khotimah. Apalagi kalau kita melakukan hal yang negatif. Mari jaga itu. Ya, ini jadi persiapan. Kemudian mungkin tambahan, jangan lupakan rencanakan program pensiun harus ada. Ya Allah, aku nanti saat pensiun, kesehatan harus kita jaga. Contohnya ini sedikit saja. Ini contoh umum. Contoh umum tidak mesti orang Islam saja, karena yang lihat banyak juga. Nanti saat aku pensiun, matahari pagi adalah matahari istimewa. Dia menjadi obat. Enggak makan obat, enggak minum obat. Matahari pagi rutin saja, sesuai jamnya, itu menjadi kesehatan. Aku akan melaksanakan sholat duha, tempat yang tersembunyi, namun terbuka, di mana matahari bisa berkomunikasi dengan aku. Tegakkan sholat duha. Aku ingin mengerjakan sholat duha 12 rakaat. Artinya tidak kurang dari 20 sampai dengan 30 menit. Matahari sudah masuk setiap hari. Itu yang ada di dalam penyakit apa juga tersingkirkan. Dua penyingkirannya. Pertama, matahari dengan sinarnya. Kedua, doa di duha itu. Insya Allah Allah sehatkan. Sudah rencanakan. Kemudian apa lagi? Ya Allah, ini kaitan dengan beribadahnya. Aku akan melaksanakan, harus dibuat tuh. Kalau yang bagus itu buat dong perencanaan yang matang. Aku akan melaksanakan sholat berjamaah. Aku akan mencoba sekarang dimulai sebelum masa pensiun tiba. Aku akan masuk ke masjid 5 menit, 10 menit sebelum azan berkumandang. Itu harus ada. Masya Allah. Kemudian apa? Di perjalanan ini apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya harus memberikan manfaat. Ada orang butuh, dibantu perjalanan. Jadi kalau 5 menit sebelum ke masjid, saya berjalannya kurang lebih 10 menit sebelumnya, 5 menit ini dalam perjalanan, apa yang bisa saya bantu dari orang lain? Itu ada. Terus ada, Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba, yang hamba itu menolong saudaranya. Jadi aku ini dalam waktu subuh ketemu zuhur, di tengah-tengah perjalanan ini, aku akan melihat siapa saudara-saudaraku yang butuh bantuan aku. Dari mulai zuhur ke asar, siapa tetangga yang dekat dengan aku yang butuh pertolonganku. Dari mulai asar ke maghrib, siapa kira-kira yang di musola, di masjid, gitu, aku akan datangi. Dibuat program itu. Aku sudah punya baju ini, kurang lebih dari sebelum pensiun, aku sudah punya baju 250. Ambil plastik, setrikain oleh kita, masukin ke dalam plastik. Mulai dipilih, Bagi-bagi. Mama, yang mana kira-kira yang cocok untuk kita bagikan. Ini ayah mana yang milih? Ini. Baik, sudah ada, cukup ayah mah 3 baju saja. Baju koko, baju kaos olahraga, baju kemeja atau baju batik untuk nanti kalau ada undangan. 3 saja. Ayah enggak, sudah cukup segitu. Iya, yang 250 atau 247 ini masukin plastik, yuk kita bagi sekarang kemana-kemana. Maaf, ini karena pertanyaan seperti ini perlu ada beberapa contoh kayak gitu. Nah, di samping tambahannya tadi Pak Riyadi sudah berbicara. Siapkan pengganti apa? Pengganti remunerasi, tunkin, sertifikasi, tunjangan jabatan, apa? Punya kontrakan, gitu kan? Ya, punya Mantep banget. angkutan. Kolam Nggak usah lele. gede-gede gitu, kolam lele sama perkebunan, ya 20 hektar. 20 hektar saja. Income-nya justru lebih besar daripada pensiunnya. Ya, Baik, kalau yang Kiai. bagus lagi ya nggak usah bis. Ada kapal pesiar kita punya, gitu kan? Angkutan pesawat terbang, ya nggak usah banyak-banyak lah. Kita Baik. cukup 20 pesawat. Mungkin sedikit ke Pak Riyadi. Tadi yang disampaikan Kiai memang sangat ideal sekali. Kita ketika masa tua kita mengisi kehidupan kita tanpa ada yang tidak bermanfaat. Tapi ada sebagian orang yang justru diberikan kafarat oleh Allah. Sakit-sakitan, ya kan, kekurangan, ya mungkin kekurangan uang dan lain sebagainya. Ini ada kondisi seperti ini. Lantas apa yang perlu dilakukan untuk bisa keluar dari kondisi ini? Sebetulnya setiap pekerjaan apapun itu pasti akan ada hambatan ya. Seperti termasuk fisik sendiri juga akan mengalami kesakatan yang akan gitu. Jadi hidup kita ini memang harus siap lahir, siap menjalani kehidupan. Hanya pada prinsipnya kalau kita harus introspeksi kepada diri.
Kalau misalnya kita punya sakit mah misalnya seperti tadi, ya usahakanlah kita justru bersahabat dengan penyakit mah itu sendiri. Contohnya gimana? Nggak boleh makan yang pedas-pedas, nggak boleh makan yang pakai cuka yang kan gitu. Kalau sudah punya penyakit mah dipaksakan, wah itu artinya kita kan mencari penyakit malahan penyakit sendiri. Betul. Jadi harus tahu potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Pokoknya hidup ini apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, apapun dimanapun yang kita jalani harus mempunyai makna. Khairun nas yanfa'uhum linas tadi. Kebaikan harus selalu kita sampaikan istilahnya itu, yang sebaik-baik manusia dan yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Majelis Taklim Akhlakul Karimah. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumrah dari Majelis Taklim Akhlakul Karimah Cilengsi, Bogor. Begini Ustadz, yang saya mau tanyakan, manusia seperti apakah yang dapat dikatakan telah menjadi orang yang sukses menurut agama Islam? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang sukses dalam pandangan Islam. Ya, ada cukup banyak sebetulnya. Nanti saya coba untuk beberapa saja dalilnya. Tapi yang pertama, dia dikategorikan orang yang sukses itu orang yang dia bisa istiqomah dalam taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kala tidak dimasukkan ke dalam kategori. Ya, sukses itu orang melihat bicara dunia. Nah, dunia itu tidak akan menjadikan sebuah kesuksesan, bahkan nanti akan menjadikan keresahan ketika seseorang tidak istiqomah dalam taat dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, orang yang dikategorikan sukses itu orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak mulia. Karena banyak orang sukses dari sisi materi dunia, tapi tidak sukses dari akhlaknya. Ya, manakala dia menghadapi pujian, pongah. Tapi ketika dia menghadapi berbagai ujian yang tidak mengenakan, amarahnya kelihatan. Ya, sumpah serapah yang buruk. Jadi sekali akhlak mulia. Kedua, dia bisa membangun rumah tangganya mawaddah warahmah lagi sakinah. Anak-anak yang soleh dan solehah, istri yang soleh. Nah mungkin saya akan bicara satu hal yang memberikan kebahagiaan. Tadi sukses kan bahagia ya. Di antaranya ada baginda Nabi besar Muhammad SAW berfirman, ini riwayat Imam Dailami. Beliau menyatakan arba'un sa'adatil mar'i katanya. Ya. Jadi ada 4 yang menjadikan kebahagiaan seseorang itu. Ya. Apa? Antakuna zaujatuhu solihah. Terbukti istrinya itu istri yang solihah. Nah yang tadi saya katakan itu harus disebutkan kayak gini. Inilah istri-istri yang solihah. Amin. Kata siapa? Kata saya. Karena suami ibu nggak tahu. Mungkin suami ibu, ya saya tidak tahu kan betul ya. Itu. Kata saya solihah. Kenapa? Lahir ya, zohirnya sudah kelihatan. Ini duduk, bayangkan susah. Jangankan itu, kadang-kadang nonton TV aja susah. Ini sekarang hadir di sini. Apa enggak sesuatu yang hebat? Ya, solehah. Ya. Yang keduanya apa? Wa auladuhu abraran. Ya, anak-anak yang pada soleh. Birrul walidain mereka. Ya. Kemudian wa khulatauhu solihin. Kita punya tetangga, sahabat itu yang baik-baik. Ya, sukses tuh, sukses. Kalau dia ada di situ di tengah-tengah, sukses tuh dia. Ya. Kemudian yang terakhir wa yakuna rizquhu fi baladi. Masya Allah. Jadi dia kerjanya dekat tempat kerjanya, kagak jauh-jauh di negeri orang. Saya teringat ketika dulu, ini sedikit saja tambahan. Ketika itu saya sempat ke Brunei Darussalam. Saya ditawari dan ketika itu cukup besar. Kami saat itu saja sekitar 4.200 kami dapatkan. Dolar. Oh. Kami dapat ketika itu. Itu saya baru lulus, ya, lulus sekolah maksud saya di sana. Saya dapatkan segitu. Jadi saya tidak ngomong tentang ditawari segitu. Dapat segitu. Tiba-tiba konjen ketika dibicara, Dek,
lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan uang atau hujan emas di negeri orang lain. Saya cuma dapat kata-kata itu, saya pulang ke tanah air sini. Bismillah ya Allah, berikan sesuatu yang baik. Jadilah saya tentara seperti ini. Wah. Sekarang ini ternyata betul. Masya Allah. Jadi betapa nikmatnya kita ini. Dan betul-betul saya di mana saya dinas, antar tempat kerja saya dengan rumah saya dekat. Kenapa? Saya di komplek. Jadi Baik. kantor di komplek dekat. Sampai sekarang juga saya deketan. Ya ke Mabes saya dekat semuanya. Masya Allah. Artinya ini kata-kata, ya betul. Ya. Dan perlu diingat, ini sudah mencakup. Mungkin itu saja. Ada banyak sekali. Cuman ini diantaranya. Ya gitu ya. Baik. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya nanti dari media sosial. Tetaplah bersama kami Serambi Islam. Anda masih bersama kami, Serambi Islam yang mengangkat tema tentang pensiun. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari media sosial. Kita akan bacakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudi dari Pondok Bambu izin bertanya, bagaimana cara kita bekerja yang seharusnya kita lakukan di masa tua ataupun masa muda? Silakan, Kiai. Bagaimana kita seharusnya bekerja baik di masa muda dan masa tua. Di masa tua. Ya kerja yang baik. Kerja Baik, yang jujur. begini, bekerja yang baik itu adalah pertama jelas bahwa kita diterima di tempat itu, diharapkan secara kompetensi, keahlian yang kita miliki, ya itu yang membuat pekerjaan itu akan tuntas. Yang keduanya, bahwa kita banyak berinisiatif yang terkait dengan cepat selesainya dengan baik dan benar pekerjaan itu. Artinya kita tidak boleh hanya mengerjakan hanya itu saja, tapi kita berinisiatif bahwa kita kerja itu teamwork. Jadi tim, ya, bukan hanya pekerjaan kita saja, tapi banyak yang lainnya. Maka kita harus ada bahasa di sini, kita karena masa bicara pensiun ini kan gitu. Ada tadi sudah saya katakan bahwa tolong saudaranya. Jadi Allah akan menolong hamba itu manakala hamba itu menolong saudaranya. Tadi hadis sudah saya bacakan ya, gitu. Jadi kita tolong, kita bantu. Karena orang perhitungan. Ini orang yang pelit. Ya, orang yang pelit. Biasakan ketika kerja, karena kerja itu selama kerja intinya di masa refleks kita ini akan terbentuk. Ini yang harus diwaspadai ini. Refleks kita akan terbentuk. Bayangkan 30 tahunan kurang lebih. Saya kurang lebih ini dinas itu hampir 33 tahunan. Ya sepanjang saya dinas ini, ya alhamdulillah di TNI ini, saya sampai dengan nanti batas pensiun saya kurang lebih kerja saya 33 tahun lebih. Artinya lama. Ini membentuk karakter, membentuk kebiasaan-kebiasaan, refleks-refleks. Makanya diawali dengan sesuatu yang baik. Kita harus mau siap menolong siapapun juga teman kerja, teamwork kita, ya bekerja dengan baik kurang lebih seperti itu ada. Dan tentunya ruh daripada bekerja yang paling bagus itu semuanya jangan tinggalkan ibadah pada Allah. Kerjanya hebat luar biasa, ini saya punya pengalaman, bukan sekedar di ini, tapi di beberapa instansi yang saya sempat melihat, karena itu adalah teman-teman kami. Ya, lihat, subhanallah, luar biasa bicara kerja tentang dunianya, institusi itu, tapi kepada Allahnya jelek. Makanya saya sering bicara. Bahkan ada satu orang bilang, kemana Kang? Salamnya sama Allah. Masya Allah. Ada seperti itu. Tapi sekarang, subhanallah, dia itu tiap tahun pergi ke tanah suci Ramadan ke sana. Tiap tahun. Gitu, alhamdulillah. Kenapa? Dia sudah bertaubat. Ya. Dulu Masya Allah. Ya. Mungkin itu aja, kita tidak panjangkan lagi. Kita lanjutkan lagi, masih dari pertanyaan Majelis Taklim Akhlakul Karimah. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharini. Izin bertanya Ustadz.
ketika seseorang akan mengalami pensiun, itu artinya materi atau finansial akan berkurang. Dan rasa khawatir pun akan muncul pada diri seseorang yang akan pensiun. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penjelasan tadi kayak masalah ketakutan ini Kiai. Ya, kan tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita berdinas maupun pensiun, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Nggak usah khawatir, kan Allahnya sama. Kecuali kita berbeda Tuhan. Ini Tuhan pemilik rezeki, ini Tuhan pemilik pensiun, nah beda. Ya tidak. Jadi kita nggak usah khawatir. Kenapa khawatir? Selama ini aja kita sekarang diberikan rezeki oleh Allah. Dulu kalau aku tidak menjadi pegawai negeri, mungkin kayak apa? Belum tentu kita sengsara. Bisa jadi lebih kaya, betul nggak kira-kira? Jadi jangan khawatir. Bagi Allah nggak ada susah. Apalagi ketika kita sekarang sudah bekerja, lo apa yang dikhawatirkan? Biasanya yang khawatir itu yang dia tidak sempat memanage bagaimana ketika dia bekerja. Tadi kita sudah berikan tip-tipnya ini, ya. Nah, sekarang mungkin Ibu bertanya seperti ini kepada mereka yang sudah kadung pensiun. Dulu nggak sempat gitu kan. Gimana nih sekarang? Sekarang tetap kita harus memulai dengan tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Karena ketika kita harus bersaing usia 60 tahun bersaing dengan usia 24 tahun, ya jauh, ya suruh lari, nggak akan mampu dia. Nah, sekarang usia 60 tahun itu usia ketika dia tengadakan tangan ini ijabah tiba. Ya Ustadz saya juga baru sekarang baru mau, ya jangan khawatir. Ketika orang tua itu memulai dengan ibadahnya, dia sudah punya kelipatan lisannya ketimbang anak muda. Orang tua begitu mulai saja, Allah, aku sudah banyak kesalahan masa lalu, menangis dia. Karena orang tua cepat menangis biasanya. Apa? Saking sedihnya, perihnya ini hati, sakitnya kudis ini. Perih. Nah, orang tua sambil menangis. Nah, ketika menangis seperti itu dalam keadaan ibadah pada Allah, itu dekat sekali Allah. Sehingga ketika kita bermunajat, doa. Nah, ketika itu kesempatan, ya Allah, aku sudah purna, aku punya sedikit rizki yang kau anugerahkan, tapi aku syukuri ya Allah. Sementara anak masih kuliah, anak masih ada di SMA, ya Allah rumah juga masih ngontrak, ya Allah makan juga nggak ada, kasihan deh. Ya kok sampai gitu-gitu banget gitu maksudnya gitu. Kita mohon ya Allah, mohon ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan, ya. Memintalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan apa yang menjadikan permintaanmu. Baik. Kenapa nggak percaya? Tadi Pak Yadi udah bilang, yuk kita sama-sama. Ayo yakin nih, gitu. Ibadah sambil meyakini. Betul. Meminta sambil yakin Allah akan memberi. Ya, Allah tergantung persangkaan hambanya. Ya, baik itu saja. Terima kasih Kiai. Jadi intinya adalah keyakinan kita, rubah persepsi kita bahwa tidak perlu takut karena Allah yang akan menjamin. Pertanyaan selanjutnya masih dari media sosial. Kita akan bacakan. Silakan. Assalamualaikum, Rashid dari Balikpapan, izin bertanya, jika pensiun itu dikatakan berakhirnya atau berhentinya suatu pekerjaan dikarenakan keterbatasan usia, lantas apakah telah selesai pula pekerjaan yang harus kita lakukan? Jawabnya tidak, kita harus terus mengerjakan. Tadi hanya perbedaannya gitu saja. Kalau kita sedang dinas, itu kan ada job desk-nya, job description-nya sudah ada kita. Apa berbuat apa, karena kita memang dapat tugasnya di situ, itu tugas utamanya. Tugas sampingnya ada hal-hal yang lain, itu yang membuat dia berprestasi nanti ke depannya. Tapi ketika dia sudah purna semua, apa yang harus kerjakan? Banyak pekerjaan, tata diri. Nah, saya masih bisa untuk usaha. Tadi dikatakan Pak Riyadi sudah bicara, usia 60 tahun, maka harus dibalikan. Usia 60 tahun ini aku sudah banyak melakukan kesalahan, aku melakukan kebaikan tak seberapa, maka aku akan ganti 60 tahun ini. Di usia 60 tahun ini saya persiapkan 60 tahun ini mutlak untuk akhiratku sekarang. 60% dari kehidupan ini. Yang 40% untuk dunia. Tapi yang 40% maaf, 40% ini bukan mencari sesuatu yang diharamkan. Justru memilih, kalau toh dari 40% ternyata didapatnya cuma sekitar 10%, asalkan halal nggak apa-apa. Kenapa? Semua ini dirajutnya untuk ke akhirat. Kenapa? Karena 60 tahun, bagian Nabi saya usia 63 tahun.
tinggal 3 tahun lagi kalau 60. Bapak berapa? 64. 64. Oh, Udah kelewatan. Bonus. Ada bonus. Ya, itu yang harus ini diwaspadai oleh kita sekalian. Jadi arahkan ke sana ya. Tadi sempat saya bilang, baju-baju kita kumpulkan, kita coba untuk berbagi. Jadi saatnya nanti meninggal dunia, kita cuma megang satu baju yang dipertanggungjawabkan. Yang lainnya sudah diserahkan pada orang lain. Gimana Ustadz kalau kita punya tanah, punya rumah? Sekarang saatnya bukan bicara tanah rumahmu dijadikan istana, tapi tanah rumah harus dijadikan istananya surga nanti. Apa? Ini loh ada anak yatim, ini loh ada masjid, ini ada pesantren, bismillah, ini semuanya. Ini hasil aku bekerja kurang lebih 33 tahun. Sekarang aku berikan ini. Untuk apa? Bagaimana untuk anak-anak? Anak-anakku alhamdulillah sudah berdiri tegak. Kenapa? Karena dia sudah berikan ilmu. Dengan ilmu dia mandiri. Kenapa? Mengikuti bapak dan ibunya mandiri. Bukan menginginkan diberi, tapi dia justru ingin memberi. Itu yang harus ada. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Kiai Pak Riyadi yang telah memberikan ilmu yang banyak. Insya Allah nanti di akhir nanti kita akan dengarkan kesimpulan sekaligus doa dari guru kita. Mudah-mudahan kita yang saat ini menyaksikan tentu saja akan merubah mindset kita. Tidak perlu takut, sekali lagi. Apa yang dihadirkan di dunia ini sudah ditakar oleh Allah. Bahkan pensiun pun ternyata nanti kelak kita akan dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Serambi Islam. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Serambi Islami dan sebelum kita mohon diri kita akan dengarkan quotes atau power quotes dan pesan-pesan dari guru-guru kita. Kita awali dari Bapak Riyadi. Kami persilakan. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, buatlah hidup ini bermakna sekalipun usia yang sudah pensiun misalnya kan gini, tapi tetap terus bekerja, terus bersemangat, banyak menggunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Kalau masih dinas, masih menunggu ada jenjang pangkat, ada jenjang jabatan. Kalau sudah pensiun, apa yang kita tunggu? Berarti kan kita berasal dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada bekal lain untuk menghadap kepada Allah selain beribadah kepadanya. Inilah yang kadang-kadang di tengah pensiun ini, mohon maaf, kalau habis sholat malam saya suka merenung, ya Allah, saya malu telah Engkau berikan kepadaku anugerah yang aku mohon, telah Engkau cukupi, telah Engkau penuhi. Tapi kayaknya saya malu, mungkin tidak seberapa ibadah yang aku lakukan kepadamu ya Allah. Nah di saat pensiun inilah banyak sekali lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk menebus kekurangan-kekurangan, bahkan kesalahan termasuk dosa pada waktu yang lalu. Inilah agar kehidupan ini menjadi lebih bermakna. Kalau tadi ada yang bertanya tentang kesuksesan, kesuksesan sebagai mukmin adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sunnah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Presentasi tadi dalam kehidupan ini, kalau sudah pensiun ya sudahlah. Pokoknya berat untuk kehidupan ke akhirat terutamanya kan Kati. Sehingga mohon maaf, untuk menghindari dari kendala-kendala yang tadi, udahlah semakin mempererat kita dekat kepada Allah. Allahu Akbar. Semua masalahnya kecil, hanya Allah yang besar. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Riyadi. Silakan Kiai dan sekaligus nanti kita akan tutup dengan doa. Tafadhol Kiai. Setiap manusia yang diberikan rahmat oleh Allah menjadi pegawai negeri ataupun swasta, TNI ataupun Polri, khusus kita bicara di Indonesia, pasti mereka akan mengalami pensiun jika memang waktunya sampai.
Tapi tidak mutlak setiap orang bisa sampai pensiun. Karena di tengah-tengah bisa jadi Allah pensiunkan dini untuk dia meninggal dunia. Karena Allah atau kematian tidak menunggu kapan kau pensiun. Kapan tanamanmu jadi dan berbuah. Kapan pangkatmu naik, tidak. Ya, yang harus kita ingat bahwa betul pensiun itu akan ada karena itu sebuah aturan dalam sebuah kedinasan. Akan tetapi belum tentu kita bisa sampai dengan pensiun. Bagi mereka yang senantiasa harus optimis bahwa pensiun itu akan datang, persiapkan. Karena saat nanti pensiun bukan terhenti dengan kegiatan, tapi harus menambah kualitas kegiatan. Kuantitas boleh berkurang, tapi kualitas harus ditingkatkan. Sebelum pensiun kita bekerja, kualitas kerja kita tertumpu pada syahwat dan nafsu. Ketika kita mau pensiun, kita sadari dari sejak sekarang, sebelum pensiun atau setelah pensiun, bahwa kualitasnya bukan di syahwat dan nafsu, tapi lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah, untuk Allah, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat kita mau memasuki pensiun, bukan kesedihan yang ada, tapi harusnya bangga dan bahagia kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Makanya harus benar, amanah, jujur tentunya, dan harus menjadi contoh buat generasi selanjutnya. Ini bagi mereka yang bekerja menjelang pensiun. Dan bagi mereka yang sudah pensiun, buatlah program. Jika sekarang belum ada programnya, program yang utama adalah semua yang kita miliki dari jasad ini sampai apa yang ada di sisi kita, menjadikan hantaran kita, jembatan kita lebih dekat. Taqarrub ilallah, mahabbah ilallah, dan ma'rifat ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bicara tentang purna tugas dari amanah bangsa dan negara, bukan disikapi selesai, tapi justru di situ dia bisa mengembangkan kebaikan yang justru negara akan memberikan nilai positif pada orang ini. Buktinya banyak purnawirawan, banyak pensiunan di usia 70 bahkan 80 tahun yang masuk ke TV viral karena kebaikan-kebaikannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillah al khair wa syarru bi masyiatillah. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, terlepas kami sebagai pegawai yang dipercaya oleh bangsa dan negara dengan surat keputusan pengangkatan kami, ataupun kami sebagai pekerja biasa yang mengisi alam kemerdekaan di tanah air tercinta Indonesia ini. Pada akhirnya kami akan menyelesaikan tugas dengan secari kertas surat keputusan pensiun, ya Allah. Siapapun dari kami sebagai pegawai negeri, sipil, militer, Polri, ataupun pegawai swasta. Kami sadar ya Allah, apa yang selama ini kami lakukan, apa yang selama ini kami kerjakan, banyak hal yang kurang baik. Karenanya ampuni kesalahan-kesalahan kami. Dan berikan kami kemampuan bagi mereka yang memulai maupun yang sisa dari dinas untuk menghadapi pensiun. Berikan kami tuntunan, petunjuk untuk kami melaksanakan yang terbaik. Khusus untuk amal soleh pribadi, untuk kebaikan rumah tangga dan kebaikan bangsa dan negara. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, kami mohon jadikanlah apa yang kami persembahkan di masa kami dinas menjadikan sesuatu yang berarti untuk bangsa dan negara dan masyarakat tentunya. Dan jadikanlah masa pensiun kami ya Allah, masa pensiun untuk senantiasa lebih dekat lagi kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kabulkan doa dan permohonan kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kiai Bapak Riyadi yang telah berbagi ilmu, Ustadz, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Akhlakul Karimah. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa kulil absari wa dayaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.